Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayrisma Aulia dengan NPM 197002027, Universitas Siliwangi, jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik. Di sini saya akan mempresentasikan tentang simulasi rangkaian seri dan paralel, bagaimana sifat-sifatnya. Yuk simak. Oke, selanjutnya saya akan menampilkan tutorial bagaimana caranya membuat rangkaian seri dan paralel dengan pengukur tegangan dan pengukur arus ditempatkan di antara resistor tersebut. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi Proteus. Dengan komponen yang digunakan ada dua, yaitu resistor, yang kedua baterai. Nah, pengukur tegangan itu disimpan secara paralel dengan resistor, sedangkan pengukur arus disimpan secara seri dengan resistor. Untuk selanjutnya, mari kita bahas apa itu rangkaian seri dan apa itu rangkaian paralel. Untuk yang pertama, pada rangkaian seri. Rangkaian seri itu apa sih? Rangkaian seri itu adalah rangkaian yang disusun secara seri. Nah, susunannya itu sederhana dan tidak memiliki percabangan dengan beban dan resistor. Jadi resistornya itu disusun secara sejajar. Lalu bagaimana dengan rangkaian paralel? Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang dihubungkan secara berderetan. Nah, rangkaian ini itu memiliki susunan yang kompleks tentunya, serta adanya percabangan. Oke, dari segi pengertian kita udah tahu nih. Sekarang saya akan merangkai terlebih dahulu di mana positif negatifnya agar nanti pada saat disimulasikan harga dari pengukur tegangan, harga dari pengukur arus itu dapat terlihat dari setiap resistor dengan nilai yang berbeda pula. Oke, untuk yang pertama kita akan ngezoom dulu rangkaian listrik paralel. Nah, adapun hambatan yang ditujukan itu 1K, 1 kilo ohm dan 100 ohm. Nah, dengan tegangan sumbernya itu 12 volt. Apa yang terjadi? Nah, kita udah menemukan nih harganya. Di R1 itu harganya 10 volt dan di R2 itu harganya 1,09 dengan arus yang sama di R1 dan R2 adalah 0,01. Oke, kita pindah atau alihkan di R1 dengan nilainya yaitu 100 ohm. Apa yang terjadi? Nah, yang terjadi adalah di baterainya itu di pengukur tegangannya dan pengukur arusnya yang sama, sedangkan tegangannya itu 6 volt keduanya. Pengukur arusnya nilainya 0,06 ampere. Baik, kita juga dapat kesimpulan nih dari rangkaian seri itu bahwa di arusnya itu sama. Oke, yang kedua kita akan mensimulasikan nih tentang rangkaian paralel. Apa yang terjadi apabila setiap hambatannya itu diganti gitu. Oke, kita sesuaikan terlebih dahulu. Nah, ini baterainya yang digunakan 12 volt ya, teman-teman. Nah, simulasinya di R3 1K, 1K, dan 1K. Di R4 dan R5-nya sama. Dan hasilnya itu udah kelihatan kalau nilai tegangannya itu sama, 12 volt, dan arus yang dikeluarkannya pun sama, yaitu 0,01 ampere dengan ketiga hambatannya itu bernilai 1000 ohm atau 1 kilo ohm. Oke, di sini saya juga akan mengganti gitu nilai-nilai yang menjadi keluaran. Untuk R3 10K, untuk R4 100 ohm, untuk R5 10 ohm. Tapi dikarenakan di R3-nya terlalu besar, oke saya ganti aja lagi kali ya menjadi 1 kilo ohm atau 1000 ohm. Dengan tegangan sumbernya tetap sama di 12 volt. Apa yang terjadi? Nah, udah keluar nih nilainya. Dari setiap tegangan itu sama, yaitu 11,9 volt dari pengukur tegangannya, dan tegangan sumbernya itu 12 volt juga. Nah,
Untuk di R3 nilainya 0,01, R2 0,12, dan R3 0,19. Dengan harga tegangan sumbernya itu 12 volt. Jadi di rangkaian paralel ini arus yang dikeluarkan itu berbeda dari setiap resistor atau hambatan. Sedangkan di setiap tegangan itu sama. Oke, kita ganti menjadi tegangan sumbernya 10 volt. Lalu apa yang terjadi? Nah, yang terjadi tetap sama. Di tegangan ketiga resistor tersebut itu adalah sama, yaitu 9,98 volt dengan arus yang berbeda, yaitu untuk di R1 0 ampere, untuk di R2 0,09 ampere, dan di R3 yaitu 0,99 ampere. Dengan nilai baterainya itu atau tegangan sumbernya itu 10 volt. Nah, di sini saya akan menambahkan lagi untuk jumlah arus total. Nah, bagaimana harganya? Mohon maaf ya teman-teman, ini itu positif negatifnya kebalik. Jadi saya akan mengembalikan nilai positif negatifnya agar pas saat penambahan si arusnya itu tidak negatif hasilnya, menjadi positif hasilnya. Nah, secara manual kan tadi yang udah ada dalam pengukurnya itu 0,09 ampere dan 0,99 ampere di setiap resistornya. Apabila dihitung manual itu hasilnya adalah 1,10 ampere dari nilai 0 ampere ditambah 0,09 ampere ditambah 0,99 ampere. Nah, oke, kita lihat di pengukur arusnya apakah nilainya sama dengan perhitungan manual yang saya lakukan atau tidak. Maaf, ini masih sama. Cara atau nilai positif negatifnya tetap bernilai negatif bagi si pengukur total arusnya. Oke, kita lihat berapa hasilnya. Simulasikan. Dan ya, benar, antara perhitungan manual dengan perhitungan yang ada di simulasi itu sama, yaitu 1,10 ampere. Sehingga terbukti bahwa setiap arus yang dikeluarkan di rangkaian paralel itu berbeda-beda tiap resistornya, dan tegangan yang dikeluarkan di paralel itu harganya sama. Oke, sekarang kita akan ngezoom lagi di rangkaian seri dan paralelnya. Ini lebih tepatnya saya akan memperlihatkan sih bagaimana tegangan sumber di rangkaian seri apabila baterainya 10 volt atau tegangan sumbernya 10 volt, dan hasil yang dikeluarkan adalah dengan kedua resistor itu 100 ohm, tegangannya sama 5 volt, dan keluaran dari arusnya itu 0,05 ampere. Dan tetap sama di rangkaian paralel pun seperti itu. Namun sifat-sifatnya berbeda. Pertama, di rangkaian seri itu tidak ada percabangan. Kedua, di rangkaian paralel itu ada percabangan. Jadi perbedaan antara keduanya adalah dari segi kekompleksan dalam rangkaian seri dan paralel. Kesimpulan yang kedua, dalam arusnya di rangkaian seri itu yaitu arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Jadi arus totalnya itu sama dengan arus ke-1 sama dengan arus kedua. Sedangkan di rangkaian paralel itu arus yang keluar ataupun arus yang masuk adalah berbeda dari tiap percabangan, sehingga arus totalnya yaitu ditambahkan setiap percabangan. Untuk kesimpulan yang kedua adalah rangkaian seri dan rangkaian paralel dilihat dari tegangannya. Di rangkaian paralel itu tegangannya sama, yang dikeluarkan yaitu V total sama dengan V1, sama dengan V2, sama dengan V3, dan seterusnya. Sedangkan di rangkaian seri itu tegangannya berbeda. Jadi tegangan total itu adalah penjumlahan dari seluruh tegangan resistor yang diberikan. Nah, kesimpulan yang terakhir, perbedaan di rangkaian seri dan paralel yaitu pada hambatannya. Untuk di rangkaian seri,
Cara menghitung hambatannya adalah R1 ditambah R2 ditambah R3 dan seterusnya. Sedangkan untuk hambatan di rangkaian paralel yaitu 1 per R total sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3 dan seterusnya. Kesimpulan dari ketiganya yaitu yang membedakan antara rangkaian seri dan paralel dilihat dari arus, tegangan, dan hambatan, serta pengertiannya pun berbeda. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.